Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di siang hari yang cerah ini kita akan meeting untuk membahas respon paper yang kedua yang tentang subbab locating error. Seperti biasa nanti presenternya akan menjelaskan respon paper yang telah dibuat. Jadi yang lain yang akan presentasi boleh silakan on cam dulu ya. Yang pertama siapa ya? Saya Ra. Silakan share screen dulu, Bel. Apa sudah terlihat? Sudah, Bella. Sudah, Bel. Silakan dimulai aja. Oke, pada buku Colors James mengenai pembahasan locating error, tidak semua kesalahan mudah dilokasikan dengan cara mengidentifikasi. Seringkali sulit secara konsisten untuk menemukan kesalahan dalam apa yang dikatakan atau ditulis peserta. Dan Kipaski menunjukkan bahwa kita harus mengidentifikasi kesalahan dengan mengacu pada TL menurut aturan yang telah dilanggarnya. Dalam buku ini mengatakan orang-orang mengkritik error analisis karena berharap untuk mencelah kegagalan daripada alih-alih memuji mereka dengan kesuksesan. Menurut saya setuju dengan yang dikatakan dalam buku ini, mengidentifikasi lokasi kesalahan itu tidak mudah, karena hasil mengidentifikasi dari perkataan dan tulisan itu sering tidak konsisten. Dan pendapat Bird and Kipaski, kita harus mengidentifikasi kesalahan berdasarkan TL-nya sesuai dengan aturan yang jadi yang saya pahami. Oke, kita harus mengidentifikasi kesalahan berdasarkan TL-nya sesuai dengan aturan. Jadi yang saya pahami dari argumen ini, kita sulit menemukan error jika kita tidak mengetahui atau mengerti aturan penggunaan, karena itu adalah menemukan locating error itu tidak mudah. Dalam buku ini juga sudah menjelaskan menggunakan contoh yang sudah cukup jelas untuk menemukan suatu kesalahan. Dan Colors James memberikan saran, kita harus berhenti terlebih dahulu membuat kesalahan dan mulai memproduksi formulir TL, atau yang dimaksud yaitu kita harus mempelajari terlebih dahulu aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh TL-nya. Dan menurut saya saran ini sangat baik untuk pembaca, di mana kita disarankan untuk mengerti aturannya terlebih dahulu agar mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi atau error-error yang akan terjadi. Sekian dari saya. Jika ada tanggapan. Baik, jika ada yang ingin menanggapi, menambahkan atau berargumen untuk menjawab argumen Bella, dipersilahkan. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada, terima kasih Bella atas argumennya. Yang selanjutnya siapa ya? Saya Ra Maharani.
Untuk Maharani dipersilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani akan menjelaskan pada subtopik tentang location error. Pada bab 4 membahas tentang deskripsi kekeliruan. Pada subtopik pertama membahas tentang mendeteksi kekeliruan. Selanjutnya akan membahas tentang lokasi kekeliruan. Analogi James dalam menentukan lokasi kekeliruan sama dengan yang diminta polisi kepada saksi fakta saat tersangka adalah orang ketiga dari kiri. Namun, menurut Carl James, lokasi kekeliruan tidaklah mudah. Beberapa kekeliruan tersebut di seluruh kalimat. Sedangkan menurut Bart dan Kipaki, mengidentifikasi kekeliruan dengan mengacu pada target bahasa. Dalam analogi saya, menentukan lokasi kekeliruan seperti tukang tambal ban yang menentukan bocornya ban. Dengan cara merendam ban tersebut ke dalam sebuah bak kecil, kemudian yang diisi air dapat mengetahui di mana letak bocornya. Air di sini sebagai alat penentu dan dalam error analisis sebagai orang yang menentukan lokasi kesalahan. Ketika ban sudah diketahui bahwa mengalami kebocoran, maka untuk menentukan lokasi kebocorannya harus menggunakan alat atau instrumen. Tidak bisa asal tunjuk letak kebocorannya, begitupun letak kekeliruan. Henner adalah orang yang paham betul bagaimana menentukan sebuah kekeliruan, apakah benar adanya, dan di mana letak kekeliruannya. Namun balik lagi, bahwa letak kekeliruan dapat berada di semua kalimat. Ban kempes tidak selamanya harus ditambal, bisa dengan tambah angin atau bisa jadi kempes, karena ban tersebut sudah halus dan mengalami sebuah kerobekan yang mengharuskan untuk ganti ban. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan, menyanggah, atau berargumen? Terima kasih Maharani atas presentasinya. Dipersilakan untuk yang ingin menanggapi, bertanya, atau berargumen. Baik, jika tidak ada yang ingin menanggapi, terima kasih Maharani. Selanjutnya, yang ketiga siapa? Saya Rah. Kepada Eka Lingga dipersilahkan. Langsung ke halaman 2, Rah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi tanggapan mengenai locating error, yaitu pada locating error di awal sudah diberi gambaran mengenai cara menentukan kesalahan dalam kejadian dengan cara yang baik. Dalam penyampaian contohnya cukup baik, dan bahasa yang digunakan dalam menjelaskan mudah dipahami. Pada locating error, ketika kita ingin melakukan kesalahan, baik itu pada kejadian yang ada di lingkungan kita ataupun kejadian yang terjadi saat di dalam kelas pada proses pemahaman belajar, kita harus mengidentifikasi kesalahan dulu. Ketika kita sudah mengetahui kesalahan tersebut, kita harus mampu memberikan informasi dengan meyakinkan seseorang yang bertindak bahwa dalam tindakannya mereka itu salah. Ketika kita tidak boleh menghakimi orang tersebut, justru kita harus memberi saran terhadap dia yang melakukan kesalahan dengan saran yang baik dan membangun agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dan tidak menyalahkan diri mereka.
Locating error bisa kita gunakan caranya untuk menentukan kesalahan dan cara menanggapinya dengan baik, tanpa menyudutkan seseorang yang melakukan kesalahan. Pada locating error, proses menentukan dan menangani kesalahan sangat baik digunakan dalam mengetahui kekurangan siswa dalam belajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lingga. Untuk yang ingin berargumen, menanggapi, atau bertanya mengenai respon paper yang telah dijelaskan oleh Kak Lingga, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, selanjutnya siapa? Saya Rafilda. Oke. Oke, Putri Lestari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan respon paper saya dari buku Carl James tentang locating error. Yang pertama, kita meminta informan untuk melakukan apa yang polisi perintahkan kepada saksi mata untuk mengidentifikasi tersangka dengan cara, misalnya tersangka tersebut itu ketiga dari kiri atau dengan menunjuk langsung tersangka tersebut. Ini yang dimaksud dengan error location. Jadi, Carl James mendefinisikan locating error itu dengan menganalogikan seperti yang saya bacakan sebelumnya. Kemudian, bagaimanapun, locating error ini tidak mudah ditemukan atau diidentifikasikan. Sebagian besar error tersebar di seluruh kalimat atau di beberapa unit teks yang lebih besar yang biasa disebut dengan global error atau kesalahan menyeluruh. Respon saya setuju dengan Carl James yang menyatakan bahwa mengidentifikasi error tidaklah mudah, harus butuh kejelian dan kepemahaman tentang grammar, struktur kata, dan lain-lainnya agar dapat mengidentifikasi kesalahan penulisan dalam suatu kalimat. Ketika kita tidak memahami tentang tata bahasa maupun struktur katanya, maka kita tidak dapat mengetahui di mana letak kesalahannya. Dan pastinya kita akan menganggap bahwa kalimat tersebut sudah benar. Yang kedua, seringkali sulit untuk konsisten dalam menemukan kesalahan pada pelajar dalam bentuk lisan maupun tertulis. Contohnya, we have visited London last weekend. Terdapat kesalahan pada kalimat tersebut, yaitu pada simple past tense-nya, yang seharusnya kalimat yang tepat adalah we visited London last weekend. Selanjutnya, Ra. Kemudian, respon saya, memang benar banyak sekali kesalahan yang dibuat oleh pelajar, khususnya pelajar yang mempelajari bahasa asing dan menjadikan bahasa tersebut sebagai target language atau bahasa target, dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan bahasa target language. Saya mengambil contoh kesalahan pada Turton 1989. Contohnya, Miss Mouse said that this was the biggest number of dogs that she had ever come across in a housing board flat. Jadi terdapat kesalahan pada kalimat tersebut, yaitu pada kata biggest, yang seharusnya kata biggest tersebut diganti dengan kata large or small. Karena kata selanjutnya yaitu menyebutkan jumlah, amount or number. Jadi tidak bisa menggunakan kata big or little. Kalimat yang tepat yaitu
Miss Mo said that this was the largest number of dogs that she had ever come across in a housing boardplate. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Putri atas presentasinya. Untuk yang ingin menanggapi, bertanya, atau berargumen mengenai respon paper Putri, dipersilahkan. Jika dirasa cukup, ya selanjutnya siapa ya? Sarah. Oke, silahkan Dede. Oke, di sini saya akan merespon dari buku Carl James bagian locating error. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa saya screen karena file saya sepertinya itu terhapus. Jadi, tetapi saya di sini akan mencoba untuk merespon dari buku Carl James bagian dari locating error. Pertama yang saya temui yaitu pada kalimat pertama kita dapat menanyakan kepada pelapor tentang informasi yang diminta polisi sebagai saksi mata untuk menangkap tersangka. Dan di sini juga Carl James mencontohkan seperti dia orang ketiga dan dia di sebelah kiri. Nah, dia orang ketiga dan dia di sebelah kiri ini bisa kita maksud dari Carl James ini bisa disederhanakan menjadi ini loh pelakunya atau ini orangnya. Dan bagaimanapun untuk mengetahui kekeliruan itu sangat sulit dan kita juga dapat menemukan kesalahan dalam setiap kalimat. Dengan kata lain, global error, kesalahan yang menyeluruh, dan yang kedua kita dapat menemukan kekeliruan apa yang dikatakan atau dikatakan dalam arti diucapkan ataupun ditulis. Jadi respon saya di sini cara Carl James menjelaskan di atas itu saya setuju bahwa sangat sulit untuk menemukan kekeliruan apalagi dalam kalimat pelajar baik itu tulis ataupun lisan. Terima kasih. Terima kasih Dede atas presentasinya. Apakah yang lain ada yang ingin menanggapi, bertanya, atau berargumen mengenai penjelasan dari Dede? Baik, jika dirasa cukup, selanjutnya siapa? Saya akan mencobanya, Rafilda. Oke. Oke, Nala dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan respon saya terhadap subbab locating error. Pada buku yang ditulis oleh Carl James, saya menemukan analogi dari buku ini sendiri mengenai bagaimana mendeteksi sebuah error itu dianalogikan layaknya penyelidikan kriminal. Bagaimana seorang polisi mendeteksi suatu kejahatan yang terjadi dengan cara meminta saksi mata untuk melakukan apa yang polisi perintah ataupun cara lain untuk mengungkap identitas tersangka. Saya juga ingin memberikan analogi saya tersendiri mengenai locating error.
biasanya apabila kita menonton ajang kompetisi seperti menyanyi, kita sering menjumpai apabila kontestan telah selesai menampilkan performanya, apabila terjadi suatu kesalahan, maka biasanya judge atau coach-nya itu akan memberitahu di mana letak kesalahan yang dilakukan oleh kontestan tersebut. Seperti contoh apabila kontestan mengalami penurunan not pada nada yang seharusnya lebih tinggi atau menyanyi tak sesuai tempo. Jadi itu analogi yang saya sampaikan. Lalu Carl Jens sendiri mengatakan bahwasanya memang benar locating error atau menempatkan suatu kesalahan itu sulit diidentifikasi sehingga perlu pemahaman yang luas untuk meminimalisirnya dan untuk mengidentifikasinya. Sehingga dalam buku ini juga disarankan apabila pelajar mencoba untuk lebih giat dalam mendalami pembelajaran dan mencoba untuk berlatih sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi. Baik, sekian itu saja tanggapan saya mengenai subbab error. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih atas presentasinya. Bagi penonton yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, atau sanggahan, dipersilahkan. Oke, jika dirasa cukup, terima kasih. Yang selanjutnya siapa ya? Saya boleh kalau yang lain nggak ada yang mau ini. Oke. Berargumen. Ya, Isdi, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Mr. Afrikansyah. Saya akan mempresentasikan respon paper saya tentang locating error. Lokasi kesalahan dalam sebuah kalimat tidak selalu lurus maju. Tidak semua kesalahan dapat ditempatkan dengan cara yang sama. Dalam konteks penulisan kalimat oleh siswa, buku ini menjelaskan bahwa kalimat itu tidak hanya mengandung kesalahan. Hal ini merupakan sebuah atau cacat dalam penulisan kalimat. Kedua, seringkali sulit secara konsisten untuk menemukan kesalahan dalam apa yang murid katakan atau tuliskan, atau apa yang seharusnya ditulis. Dijelaskan juga bahwa saran bagi para pembelajar pertama kali perlu berhenti melakukan kesalahan dan mulai memproduksi bentuk TL. Dan ini telah disarankan bagaimana pelajar melakukan proses. Gan Bonton, SKU tahun 1983 mengadopsi model penyebaran bertahap perubahan bahasa yang dikembangkan secara bertahap oleh De Creolis, Bickerton, dan menerapkannya pada FL. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isdi atas presentasinya. Apakah yang lain ada yang ingin berargumen, menanggapi, atau bertanya? Dipersilakan. Saya ingin berargumentasi. Iya, Darul, dipersilakan. Menurut saya hasil respon paper dari Ms. Afrikansyah tadi kurang menunjukkan seperti sudut pandang Carl James dalam menulis materi ini, begitu. Jadi ini lebih ke
masuknya lebih ke pemahaman materi mengenai locating error, bukan respon paper dari materi locating error begitu. Terima kasih. Terima kasih Darul atas tanggapannya. Ada yang lain? Cukup? Oke, baik. Jika dirasa cukup. Selanjutnya siapa? Baik, jika yang lain tidak ada yang ingin mencoba, saya rasa saya akan mencoba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan memberikan tanggapan saya mengenai materi locating error yang ada di buku Carl James pada bab keempat, subbab kedua. Saya setuju dengan pernyataan Kiparsky dan Bird pada tahun 1972 bahwa tidak semua letak kesalahan dapat ditemukan dengan mudah. Karena kesalahan tersebut tercampur dalam sebuah kalimat atau unit yang lebih besar seperti teks atau wacana. Lalu, menemukan kesalahan dalam apa yang dikatakan atau ditulis oleh seseorang juga seringkali dirasa sulit. Kiparsky dan Bird juga menyarankan kita untuk mempelajari aturan-aturan dalam belajar bahasa target untuk memudahkan kita dalam menemukan kesalahan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bahasa Inggris. Oh ya, sebelumnya untuk bahasa locating error di sini saya mengartikannya bukan kepada lokasi kesalahan, tetapi menemukan kesalahan dengan cara menentukan lokasinya. Makanya di sini saya menuliskan menemukan kesalahan, bukan lokasi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, baik. Jika dirasa cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang lain yang ingin mencoba untuk mempresentasikan respon papernya? Oke, jika tidak ada yang lain yang akan berargumen, saya rasa pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berargumen mengenai locating error pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.